Hai, pernah gak sih kalian melamun sedikit terus tiba-tiba kangen zaman dulu, masa dimana modal uang logam 5 perak doang seorang anak udah bisa senyum selebar lapangan bola di depan warung. Sekarang ribuan bahkan jutaan orang di media sosial lagi hobi banget nih yang namanya meromantisasi masa lalu. Gamon kayaknya ya. Ada yang pamer cerita dulu tahun 70-an bawa bekal 25 perak aja udah bisa kenyang sampai sendawa 3 kali. Ada lagi yang sautan dulu harga emas nggak nyampe 1000 semeter. Maksudnya per gram ya. Rasanya masa itu murni banget ya. Belum terkontaminasi sama algoritma TikTok yang bikin candu, feeds Instagram yang penuh pamer juga, atau gangguan notifikasi grup WhatsApp. Tapi di balik kabut nostalgia yang indah dan estetik itu, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Ada satu pertanyaan tajam yang menggelitik di kepala kita, kalau ternyata zaman dulu itu beneran lebih sangat indah. Atau kita cuma kangen masa kecil kita yang taunya cuma main, tanpa peduli betapa berdarah-darahnya orang tua kita nyari duit pas masa itu. Nah, kelihatan kan ada anggapan yang mengakar kuat kalau hidup era 70-an atau 80-an itu jauh lebih manusiawi cuma gara-gara label harga barangnya ramah di kantong. Secara nominal, angka-angka masa itu emang kayak mimpi indah kalau dibandingin sama kenyataan hari ini yang apa-apa mahal. Mau kencing aja sekarang harus bayar 2000 perak. Dan banyak yang mengenang era itu bebas pajak yang mencekik. Dari beras atau minyak bisa ditebus cuma pakai sisa-sisa kembalian di saku celana. Tapi kita sering lupa sekali sama satu hukum alam, yaitu pertarungan antara nilai versus angka. Kita sering terjebak romantisasi nominal kecil tapi daya belinya besar. Sementara hari ini kita harus berdamai sama realitas, megang duit nominal besar tapi pas dibelanjain langsung kerut kayak kerupuk disiram air. Dan pastinya kita kangen harga semangkuk bakso yang cuma ratusan perak, tapi kita lupa struktur ekonominya. Harga murah zaman dahulu itu bukan bukti hidup lebih mudah, tapi itu cuma cerminan ekosistem yang sangat beda. Dulu itu akses barang terbatas, pilihan gak banyak juga, dan perputaran uang belum secepat era digital sekarang. Mungkin yang beneran kita kangenin bukan harganya juga, tapi kesederhanaan cara hidupnya. Bayangin dulu kebutuhan kita belum semaruk sekarang, belum ada tagihan kuota internet, angsuran motor, Netflix, Spotify, sampai tuntutan lifestyle kopi susu senja seharga 30.000 per gelas. Kita sering lupa juga di balik harga murah zaman dulu ada otak orang tua kita yang muter kencang, mirip kipas angin kos-kosan. Meskipun harga barang rendah, nyari uangnya itu perjuangan yang jauh lebih berat dari yang kita bayangkan hari ini. Dan ada yang bilang juga dulu rata-rata orang hidup di bawah garis kemiskinan dan cuma orang kaya yang bisa bahagia. Tapi uniknya kalau statistik kemiskinan dulu sangatlah tinggi, kenapa memori kita malah merekam kebahagiaan? Jawabannya karena bahagianya bukan di kantong tapi di dalam hati. Contohnya orang-orang tua kita saksinya, di balik kesederhanaan tahun 70-an dan 80-an ada ketenangan yang luar biasa sekali. Kita nggak perlu jadi tawanan di rumah sendiri. Pintu rumah dibiarin terbuka sampai petang, ngebiarin angin dan sapaan tetangga masuk tanpa rasa curiga. Nggak ada ketakutan rumah bakal kemasukan sales random atau pinjol. Kita bisa jalan kaki berkilo-kilometer di jalanan lenggang tanpa was-was ada begal ataupun kriminalitas di sudut gelap. Ini paradoks yang menarik. Secara ekonomi masyarakat dulu mungkin megap-megap berjuang, tapi secara sosial mereka solid banget loh. Keamanan itu bukan cuma tugas pak polisi atau satpam perumahan, tapi karena kepedulian antara tetangga yang masih kental banget. Dulu juga nyari uang emang susah, tapi begitu kita melangkah keluar rumah buat mengadu nasib, batin rasanya tenang banget. Gak ada tuh namanya penipuan lewat SMS, mama minta pulsa, atau WhatsApp klik link paket APK. Gak ada tekanan harus kelihatan sempurna di feeds Instagram. Dan gak ada rasa kesepian di tengah keramaian juga. Inilah alasan kenapa orang ngerasa lebih makmur di masa lalu. Apalah artinya punya segalanya sekarang kalau tiap hari kita hidup ditemani anxiety alias kecemasan. Dan dulu meja makan mungkin cuma ada singkong rebus atau sepiring nasi pakai garam dan kerupuk juga. Tapi pas malam tiba, mata bisa merem sempurna. Tidur nyenyak bukan karena kasurnya merek terkenal yang empuk, tapi karena kita tahu lingkungan kita dijaga oleh kepedulian tulus dari tetangga kiri dan kanan. Rasa percaya itu adalah selimut alami kita. Coba deh bandingin sama hari ini. Kita hidup di era super praktis. Mau makan apa aja tinggal jentikan jari di layar HP terus makanan datang. Tapi anehnya di tengah kelimpahan ini banyak dari kita yang malah kena insomnia, terjaga tengah malam. Kita bukan cemas karena perut kosong, tapi karena pikiran penuh muatan. Mikirin cicilan, tagihan pay later, ketidakpastian masa depan, khawatir sama keamanan keluarga, sampai kegaduhan di dunia digital yang tiap hari
merampas kedamaian batin kita tanpa permisi. Dan akhirnya kita sadar satu hal sederhana, rasa aman adalah fondasi utama dari kebahagiaan. Mungkin itu alasan sebenarnya kenapa kenangan tahun 70-an dan 80-an selalu kelihatan lebih cerah, hangat, dan indah di kepala kita. Bukan karena angka-angkanya yang murah, bukan karena hidupnya makmur raya, tapi karena di tengah keterbatasan itu kita merasa terlindungi dan aman dalam pelukan kesederhanaan. Sebuah kemewahan yang sekarang meski kita udah lebih kaya secara materi, rasanya susah banget buat dibeli kembali. Nah, kalau data statistik bilang kita sekarang lebih maju, kenapa hati kita tetap ngeyel bilang zaman dulu lebih indah? Ya, karena keindahan itu lahir dari sesuatu yang gak kelihatan, yaitu ketenangan jiwa. Masyarakat dulu punya kemewahan berupa hidup yang belum terdistraksi oleh riuh rendahnya dunia digital. Hidup mereka sangat nyata, ada di teras rumah, di sapaan tetangga, dan di keningan malam yang jujur, tanpa scrolling medsos sampai subuh. Secara ekonomi kita jelas jauh lebih makmur hari ini ya. Teknologi di ujung jari, fasilitas kesehatan lebih canggih juga, tapi secara rasa ada yang pudar. Kita merindukan masa di mana kita cukup itu gampang diucapin, dan rasa syukur adalah napas yang alami, bukan sesuatu yang harus dipaksain di tengah kompetisi hidup yang makin gila-gila ini. Kesimpulannya, nostalgia itu emang tempat wisata yang indah buat dikunjungi sesekali ya. Tapi realitas hari ini adalah medan tempur yang harus kita hadapi. Kita nggak bisa cuma duduk manis meratapi masa lalu yang nggak bakal balik lagi. Kita harus berjuang di masa kini. Tugas kita sekarang bukan pindah rumah ke tahun 80-an, melainkan gimana caranya membawa rasa cukup dan rasa aman zaman dulu ke dalam kemajuan teknologi zaman sekarang. Yuk kita bangun masa depan di mana kita nggak cuma makmur secara dompet, tapi juga kaya secara batin. Masa lalu punya cara sendiri buat manggil kita pulang, tapi masa depan adalah tempat kita buat saling menjaga. Gimana kalau kalian sendiri nih? Punya kenangan atau cerita unik tentang indahnya rasa aman atau kesederhanaan di tahun 70-an atau 80-an? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Mari kita bernostalgia bareng-bareng. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga, biar kita bisa terus merawat ingatan tentang sejarah dan nostalgia di video-video seru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.